wabarakatuh. Para santri, putra maupun putri, bahwa pengajian sore ini akan saya fokuskan tentang Lailatul Qadar. Jadi kita tidak mengambil dari ta'lim, tapi ada beberapa dawuh yang harus kita sampaikan bersama-sama untuk menyongsong Lailatul Qadar, insya Allah nanti malam. Malam yang ditunggu-tunggu, malam yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Untuk itu kita perlu beberapa penjelasan supaya kita lebih mantap dan lebih yakin. Pertama, bahwa menurut Imam Ghazali, bahwa apabila awal Ramadan itu diawali hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuhnya malam tanggal 27. Ini malam ini nanti adalah malam 27. Kita akan menghadapi Lailatul Qadar. Untuk itu kita marilah kita pahami bersama supaya kita betul-betul menghadapi Lailatul Qadar nanti bisa menghasilkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena Lailatul Qadar itu menyangkut takdir yang akan datang, takdir. Kowe ngerti apa? Kowe ngerti kepiye? Kowe ngerti kapake Gusti Allah. Ini yang menentukan nanti malam ini. Kita awali daripada tentang takdir. Kata-kata takdir itu sangat menarik untuk dijelaskan. Karena takdir itu sangat misteri ya. Jadi yang tahu hanya Allah Ta'ala. Sebagaimana Lailatul Qadar itu juga misteri. Nabi tidak pernah menjelaskan Lailatul Qadar malam ini, enggak. Tapi dikatakan Lailatul Qadar itu jatuh tanggal ganjil setelah tanggal 20. Itu misteri. Takdir itu juga misteri. Nah inilah nanti yang akan kita bahas. Manusia dalam menyusuri takdir hidupnya yang serba tidak pasti, hanya sekedar prediksi. Takdir adalah hak prerogatif Allah yang tak seorang pun mampu menggugatnya. Jadi takdir itu hak prerogatif Allah yang menentukan Allah Ta'ala. Seperti wayang yang menentukan adalah dalangnya. Tidak bisa Janoko dari kotak kemudian berdiri sendiri ngamuk sana, enggak bisa. Itu sudah nanti yang menentukan adalah si dalangnya. Dalang kita hidup itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita itu. Itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Oleh karena itu di dalam suatu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam, Al-Hikam, menerangkan sawabikul himam la tuhriku asfarul aqdar. Ya. Jadi sawabikul himam la tuhriku asfarul aqdar, kekuatan semangat yang luar biasa itu tidak bisa menembus pagar takdir. Semangat yang mendebu-debu,
semangat yang luar biasa, tetapi tidak akan bisa menembus pagar takdir. Manusia hanya bisanya usaha. Manusia hanya bisanya adalah ikhtiar. Risawa bikul himam. Jadi bantero sing kaya ngopo cita-cita. Bantero sing kaya ngopo karep sampean. Latuh riku asparal aktar, tetapi tidak bisa membedah, ngelumpati garis pepesten Allah Ta'ala. Tidak bisa. Inilah misteri takdir dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Jadi tidak bisa manusia itu. Mau apapun kemauannya, manusia hanya bisanya ikhtiar, memohon dan berdoa. Jadi kami ulangi, takdir itu adalah sesuatu yang misteri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Athaillah mengatakan sawabikul himam la tuhrikul asfarul aqdar, kekuatan atau semangat yang luar biasa, tetapi tidak bisa menembus pagar takdirnya Allah. Para jamaah pengajian, orang memandang bahwa takdir itu hanya sesuatu yang sempit. Karena apa? Manusia itu ditutupi oleh beberapa sebab yang ada dalam diri manusia, yaitu nafsu. Nafsu yang di situ mewujudkan hasrat, cita-cita, harapan, ambisi, kehendak, semangat. Ini hanya mengandalkan pada akal, pikiran saja. Inilah yang menghalang-halangi kenapa kita tidak tahu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di saat sekarang orang tidak akan sepakat dengan statement Ibnu Athaillah tadi. Tetapi secara faktual dan logis itu benar-benar terjadi. Sekuat apapun upaya seseorang, ya saya ulangi, sekuat apapun upaya seseorang untuk merencanakan masa depan, tidak akan bermanfaat jika tidak sejalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau toh kita punya cita-cita, kemudian kita usahakan dengan luar biasa usaha kita, kemudian berhasil, itu berarti apa yang saudara usahakan adalah sejalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Tadi sudah dikatakan, usaha apapun yang luar biasa, tapi tidak bisa menembus garis atau pagar kodarnya Allah SWT. Tidak bisa. Jadi kalau kita ini berusaha sekuat tenaga, punya cita-cita, kemudian kita ikhtiari dengan sungguh-sungguh, ada kata-kata manjada wajada, kok hasil, ini berarti bersamaan dengan, sejalan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha saudara, bukan ikhtiar saudara. Ini adalah kebetulan apa yang kita karena itu kalau kita berdoa kadang-kadang, ya Allah semoga apa yang kami sampaikan itu sesuai dengan qada dan qadarmu ya Allah. Hadirin jamaah pengajian yang kita hormati. Jadi Allah lah penentu seluruh jalan makhluk, hingga yang paling detail sekalipun. Lahirnya manusia ke dunia, siapa orang tuanya, bagaimana rezekinya, kemana, ke tempat mana akan dikunjungi, siapa jodohnya, berapa anaknya, penyakit apa yang dideritanya, kapan ajalnya, termasuk apakah dia akan terkena
COVID-19 atau tidak, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara ngaji di sini juga sudah ditakdirkan oleh Allah taala. Saya mengaji ini juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu sudah di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerja itu adalah menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita sebutkan siapa orang tua kita, siapa, apa, kemana, bagaimana rezeki kita, ke tempat mana saya akan mengunjungi, siapa jodoh kita, berapa besok anak kita, penyakit apa yang kita derita, kapan ajal kita, semuanya itu tidak bisa lepas dari qadha dan qadarnya Allah Ta'ala. Sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz sana. Jadi ibarat wayang, itu si dalang ini sudah dalam menjalankan tugasnya sebagai dalang, ini semuanya sudah tertulis dalam buku yang ada di dalam pewayangan, dalam cerita pewayangan, dokumennya sudah ada. Itulah yang jadi si dalang juga tinggal menjalankan saja, tulisannya sudah ada di dalam dokumennya. Ahli pengajian, setelah kita mengetahui bahwa kita itu tidak tahu siapa, apa, kapan ajal kita, dan apa yang akan, berapa umur kita, rezeki kita. Oleh karena itu, takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala ini tidak akan bisa dihapus oleh siapapun juga. Karena itu di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 39, Allah berfirman, Allah menghapuskan apa yang beliau kehendaki dan menetapkan apa yang beliau kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab. Jadi di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 Allah Ta'ala menjelaskan, Allah yang akan menghapus apa yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala akan menetapkan apa yang beliau kehendaki. Jadi semua itu dalam kehendak Allah Ta'ala. Kapan virus corona datang dan kapan virus corona itu akan pergi, semua yang menentukan Allah Ta'ala. Yang mendatangkan juga Allah, yang akan menghapus. Ini menurut surat Ar-Ra'd ayat 39. Selain itu dalam satu hadis Nabi menyebutkan tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa. Hanya satu senjata yang bisa merubah takdir, doa. Doa yang bisa merubah takdir itu. Nabi sudah mengatakan seperti itu. Tidaklah berubah suatu takdir melainkan doa. Inilah kunci kita. Kenapa kita itu harus selalu berdoa. Malam Lailatul Qadar nanti malam itu menentukan. Kalau saudara sudah ditakdir begini umpamanya, saudara Lailatul Qadar tidur saja, ya terus jalan itu aja. Tapi kalau menurut hadis dan ayat ini, Allah Ta'ala yang merubah, tapi Allah juga yang mendatangkan, menentukan. Rasulullah mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kalau nanti malam sampai berdoa, umpama nasib kita itu tidak kurang menyenangkan, akan bisa dirubah dengan Lailatul Qadar nanti malam. Ini akan menentukan hidup sampai setahun nanti. Itu Lailatul Qadar. Selanjutnya, keterkaitan dengan takdir dan Lailatul Qadar. Menurut Al-Mukarram Quraisy Shihab
Kata takdir itu dari kata-kata qaf, dal, dan ro. Sesuai dengan penggunaannya di dalam ayat Al-Quran dapat memiliki 3 arti, yaitu penetapan, pengaturan, dan kemuliaan atau kesempitan. Salah satu makna dari Al-Qadar sudah cukup memberikan jawaban yang jelas antara kehendak dan takdir. Penggunaan qadar sebagai penetapan dapat dijumpai pada surat Al-Dukhan ayat 3-5. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi kurnia Allah SWT. Kali pengajian perlu jadi peringatan pada kita. Dahsyatnya Lailatul Qadar yang mampu mengungguli amalan 1000 bulan menjadi buruan bagi pecintanya. Jadi Lailatul Qadar yang mampu mengungguli amalan khairun itu lebih baik. Jadi lebih lagi, tidak hanya 1000 bulan tapi lebih lagi. Jadi Lailatul Qadar yang mampu mengungguli amalan 1000 bulan menjadi buruan bagi pecintanya. Para kiai, para ulama sancut tilawando. Begitu juga Nabi Muhammad. Oleh karena itu ada orang mengatakan Lailatul Qadar diturunkan pada waktu Quran diturunkan. Malamnya Lailatul Qadar itu turunnya Quran. Jadi karena Quran sudah turun dan Lailatul Qadar sudah berlalu, sekarang sudah tidak ada Lailatul Qadar. Niku sontoloyo sing perlu cangkeme kudu dibungkang kanggo plester niku sampeyan. Ngeten. Ya kalau begitu tidak ada ayat ini lahir menjelaskan Lailatul Qadar. Jadi itu tidak benar. Yang benar itulah yang kita kerjakan, yang sudah diatur oleh para ulama. Seperti nanti malam 27 adalah malam Lailatul Qadar, yang semua doamu, amaliamu akan mengungkuli amalan 1000 bulan yang menjadi buruan kita bersama. Betapa tidak bekerja semalam upahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan 84 tahun lebih. Jadi ibarat orang bekerja, saudara itu bekerja 1 malam, tapi hasil daripada pekerjaan saudara ini akan memenuhi kebutuhan hidupmu 84 tahun yang akan datang. Nih, nanti malam Anda itu mau beramal. Nah, ini alhamdulillah anak-anak mendapat penjelasan seperti ini karena kesabaran anak-anak sampai malam sampai sore ini belum pulang, alhamdulillah. Sing pulang ra krungu ini. Nah. Ini bejane wong sabar itu seperti itu. Sebenarnya wong sabar. Nanti malam anak-anak kita marilah ya. Jadi ibarat orang nyambut gawe, orang bekerja 1 malam ini akan mencukupi kehidupanmu 84 tahun lebih. Ini luar biasa. Ya. Kalau orang katanya bekerja 1 malam itu ya sesuai dengan UMR, ya sebagai UMR itu semalam ini kan lemburan itu ya, piro lemburane 100 ya 100.000, nah lemburane 150 ya 150.000 ya itu umumnya. Tapi ini ndak, ibaratnya kita bekerja 1 malam akan mencukupi segala kehidupan kita selama 84 tahun lebih. 84 tahun lebih. Saudara punya celengan nanti di akhirat nanti. Ya. Celengan Anda di akhirat nanti seperti Anda beramal 84 tahun. Saudara akan punya deposito di akhirat nanti. Ya. Itu. Dan ini hanya diberikan pada umat Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain.
Oleh karena itu, sebagaimana kita sebutkan tadi, dahsyatnya Lailatul Qadar mampu mengungguli amalan 1000 bulan, menjadi buruan para pencintanya. Betapa tidak bekerja satu malam, upahnya cukup memenuhi kebutuhan 84 tahun lebih. Bukan hanya itu, ya ini Lailatul Qadar juga sebagai momentum untuk menulis kehidupan di atas lembaran-lembaran takdir. Takdir apa yang akan tertulis bagi manusia? Apakah dengan huru-hara ataukah dengan optimalisasi ibadahnya? Itu adalah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar sebagai momentum untuk menulis kehidupan di atas lembaran-lembaran takdir. Jadi nanti apa yang sampai doakan, apa yang saya saudara minta, itu nantilah yang akan menentukan kehidupan sampai dalam setahun yang akan datang. Oleh karena itulah, maka Lailatul Qadar adalah suatu hal yang sangat amat luar biasa. Oleh karena itu, anak-anak atau saudara sekalian, alangkah indahnya tatkala tinta takdir digoreskan manusia dalam titik nadir kepasrahan, tenggelam dalam munajat, qiyamul lail, tilawatul Quran, sedangkan sedekah, sedekah serta zikir dan doa, ayolah kita tulis takdir indahmu di malam nanti. Mari kita tulis takdir indahnya malam nanti dengan kita memperbanyak, marilah kita nanti kita gunakan malam nanti dengan kepasrahan kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Marilah kita nanti malam tenggelam di dalam munajat. Marilah kita nanti malam adalah qiyamul lail. Marilah nanti malam kita tilawatul Quran. Marilah kita gunakan sedekah dan serta zikir dan doa. Semoga Allah Ta'ala menulis qadar kita yang akan datang dengan tulisan yang indah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak sekalian, mohon direnungkan. Semoga nanti membawa kebangkitan kita nanti malam untuk memfokuskan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengamalkan Lailatul Qadar. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian para anak-anak, sebagai penutupan daripada pengajian kita bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana wa lakum. Allahumma barik lana wa lakum. Allahumma barik lana wa lakum. La quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyaikhina wa li jami' ahli baitina wa li jami' ikhwani wa akhwati wa jami' talamidi wa tindati wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma tsabbit imanana wa sahih asadana wa taqabbal a'malana wa taqabbal siyamana wa taqabbal ruku'ana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal sujudana wa taqabbal qira'atana wa taqabbal jami' a'malana wa wasi arzaqana wa qawi imanana wa qawi abdanana wa annis wasatana wa nawwir qulubana wa tahhir qulubana warham aqwatina warham qurbatana waj'al bi ta'atika istifalana an syarri ba'idna hak maulana wastur auratana wa di hawaijana min khaiji wa waiji dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna marzatan ibadika sholihin. Allahumma rzuqna marzatan al-kalam qarabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu min jamil kitabi kitab tafsir wa jami' kutubu yuqra'u fi hadal ma'ad al-huda ila ruhi arwahi syekhina ki Mu'id wa syekhina ki Syiratul Laran wa syekhina ki Zainuddin Mujasari wa syekhina ki Sulaiman Laitan wa syekhina ki Abdul Ghazal
Abdul Qadir wa bin Sunan Rahmat Kampel Jamu Ali wa Musyrik Kutub Yukru wa Biyadil Ma'ad wa ila khada Syekh Ahmad Khatib Basambasio Syekh Talqa Khalisa bin Cirebon Syekh Abdul Karim Banten Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa ila sahbil ijazah Syekh Ahmad Sabil Wafat Tajul Arifin wa usulim wa purumi wa ahli silsilah wal akhidin anum innaka ala kulli syai'in qadir wa ila roki arwah jami abi wa ummi Haji Zainuddin abi wa mi Haji Umar abi wa ummi Ki Toha Muhammad abi wa ummi Ki Syekh Mursyid wa ila roki arwah jami abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummatikum wa lijatina wa jadina wa jadatina jadikum wa ikhwana wa akhwana waqtikum wa jami tamdiwatina dan jami muslimat wal mu'minat Allahumma tabbit imanana Allahumma innaka salamat Allahumma innaka nas'aluka wa natawassalu ilaika bi jaina bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadil pengajian salim untuk di hajatana min bala'in wa virus corona salimna wa wafata wa ahlina minha warfa'ha min duril ardi innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya Karim ya Allah ya Rahim irhamna wa ahlina wa innaka khairur rahimin wasburna wa ahlina wa innaka khairun nasirin warzuqna wa ahlina wa innaka khairur raziqin wa fiqna wa ila siratal mustaqim ya khairal mas'ulina ya mujibatal mudirina ya ilahal alamina bika anzaltu hajati wa hajatukum wa anta alamu biya faqdiya ya Allah ya Karim ya Allah ya Rahim ya Allah ilaika tawakkaltu ala Allah wa fatu ila Allah masya Allah la quwwata illa billah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbata wa marifataka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin al-fatihah. Para rencang-rencang kami mohon berpikir yang sangat luas. Nyawa Anda harus kita selamatkan. Nyawa kita harus kita selamatkan. Virus corona ini belum berakhir. Jadi kami ajak, karena saya memandang para santri ini adalah kader-kader Islam, kader-kader bangsa, untuk di masa depan sampaianlah nanti ada pemimpin-pemimpin umat, pemimpin bangsa. Selamatkanlah nyawamu, jangan bersenang-senang, jangan sembarangan bergaul dengan siapa saja selama virus corona ini belum dinyatakan pergi dari bumi ini. Kami mohon berhati-hati, dan terus terang saya hari raya pintu saya kunci. Pintu saya kunci. Saya tidak menerima tamu siapa saja. Nah, soal maaf seluruh santri saya maafkan semuanya, saya halalkan semuanya, dan saya ridhoi semuanya. Semoga menjadi orang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang penting. Saya mantap, jangan ditinggalkan pondok ini. Kalau pulang sehari atau 1 jam 2 jam, monggo kembali lagi ke pondok kita, jangan dikosongkan. Ini adalah kehormatan kita bersama anak-anak sekalian. Saya apa saja yang saya miliki, ini yang paling tertinggi adalah pondok pesantren. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada saya, apa saja yang paling tinggi adalah pondok pesantren. Oleh karena itu kami mohon tetap anak-anak jaga semuanya, berkhidmah kepada Pak Yai untuk menjaga pondok ini. Kalau tilik ngomah ya tilik sebentar boleh, tapi nanti saya kembali. Makatan akhirnya kita kembali lagi, kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.